Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir. Yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas surah Al-Ghasyiyah ya. Niko yang depan kosong ini. Sop kedua. Monggo Pak. Nah, diisi dulu sop yang kedua, ketiga. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita buka silahkan surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88. Kita akan bahas insyaallah ayat 1 sampai ayat 7 ya. Ayat 1 sampai ayat 7. Nah, baik, mari kita baca terlebih dahulu. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti ya bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusminu wa la yughni min ju'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah membaca surah Al-Ghasyiyah. Nah, surah Al-Ghasyiyah ini adalah salah satu surah yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat Jumat dan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Disebutkan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Wa rubbama jitama'a fi yaumin wahidin fayaqra'u bihima. Hadis akhrajahu Muslim. Jadi kata An-Nu'man bin Bashir, Nabi itu sering membaca di dalam dua salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan dalam salat Jumat dengan surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Dan kadang berkumpul hari raya Id dan hari Jumat di hari yang sama, itu pun beliau yaqra'u bihima, membaca dengan kedua surah ini.
Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tetapi bukan berarti tidak ada surah yang lain. Nah, maka kalau ada orang mengatakan sholat Id, sholat Jumat itu hanya 2 surah ini, ya. Sehingga kalau ada orang membaca surah yang lain berarti menyelisihi sunnah. Nah, ini keliru. Nah, karena ada nanti di dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha biqaf waqtarabatis saah." Hadis akhrajahu Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering juga membaca dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha surah Qaf rakaat pertama dan surah Al-Qamar rakaat yang kedua. Iqtarabatisah itu surah Al-Qamar. Ini juga sahih hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, sementara hari Jumat kadang-kadang Rasul juga membaca surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun di rakaat yang kedua. Nah, itu yang sering dibaca oleh beliau. Salat Id Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, atau sering juga surah Qaf dan surah Al-Qamar. Sementara salat Jumat, dalam salat Jumat Rasul sering membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, tapi juga beliau sering membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang mengimami salat Idul Fitri atau Idul Adha tapi tidak membaca surah ini, tidak membaca surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah, atau tidak membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar misalnya? Jawabannya boleh kalau memang orang itu tidak hafal keempat surah ini. Boleh. Salat Jumat misalnya tidak baca surah Al-A'la, tidak baca surah Al-Ghasyiyah, atau tidak baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, boleh. Kalau memang tidak hafal. Karena ada dalil umum, faqra'u ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan keumuman. Jadi surah apa saja yang penting mudah bagi kamu. Nah, gitu. Daripada dipaksakan baca surah Qaf dan surah Al-Qamar enggak hafal-hafal kan? Nah, ini berantakan salatnya. Ya sudah, yang kira-kira kita hafal saja. Nah, tapi kalau keempat surah ini hafal, itu diutamakan, gitu. Diutamakan yang biasa, yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, ini tentang ya bacaan Nabi ya waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, surah ini disebut surah Al-Ghasyiyah. Apa itu Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu hari kiamat maksudnya. Maka di ayat pertama Allah mengatakan, hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah sudah sampai kepadamu ya berita atau kabar tentang hari kiamat? Nah, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kenapa hari kiamat disebut Al-Ghasyiyah? Dan hari kiamat itu namanya banyak ya. Ada apa hari kiamat, ada Yaumus Sa'ah, ada Al-Ghasyiyah, ada Yaumul Akhir. Banyak lagi ya. Nah, kata Al-Ghasyiyah itu berasal dari kata ghasya yaghshi. Artinya menutupi, menyelimuti, ya, menutupi. Nah, kenapa hari kiamat disebut dengan surah Al-Ghasyiyah? Kata Al-Imam As-Sa'di, ya, li'annaha ya tughshi al-khalaiqa bisadaidiha. Karena pada hari tersebut seluruh makhluk
diliputi atau diliputi oleh kengerian-kengerian pada hari kiamat. Itu ghasyiyah. Jadi yang menutupi, meliputi seluruh makhluk dengan kengerian-kengerian pada hari tersebut. Makanya dia disebut al-ghasyiyah. Nah, dan kata Al-Imam As-Sa'di, fayujazuna bi a'malihim, lalu mereka akan dibalas dengan amal-amal mereka, wa yatamayyazun ila fariqaini, kemudian nanti akan dipisahkan menjadi dua golongan, fariqan fil jannah wa fariqan fin nar au fisair. Ya, satu golongan besar nanti akan ada masuk ke dalam surga, satu golongan lagi yang jauh lebih besar akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian, ibu-ibu ya, penjelasan ayat pertama dari surah Al-Ghasyiyah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sementara dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi ada penjelasan bahwa hari kiamat disebut Al-Ghasyiyah li'annaha an-naru tagsha wujuhal kufar, karena neraka pada hari itu menutupi wajah orang-orang kafir. Nah, kalau tadi karena di hari kiamat disebut hari kiamat al-ghasyiyah li'anna hatta gesan nasabil bisyada'id aw bil ahwal tadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua penjelasan di dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi. Yang tadi sudah disampaikan sebagaimana dikatakan dalam tafsir As-Sa'di, karena hari itu disebut al-ghasyiyah, menutupi seluruh makhluk atau manusia dengan kengerian-kengeriannya. Nah, sementara tafsir yang kedua, dia hari kiamat disebut al-ghasyiyah li'anna hatta gsa wujuhal kufar, karena li'annaha an-naru tagsa wujuhal kufar, karena pada hari itu api neraka meliputi wajah-wajah orang-orang kafir. Nah, ini kata Al-Imam Sa'id bin Jubair Al-Qurazi sama Muqatil. Yaitu. Lalu di ayat kedua Bapak Ibu, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina, khashi'ah. Dari kata khusyu. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, khashi'ah maknahu zalilah, hina. Jadi wajah-wajah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, siapa wajah-wajah yang tertunduk hina itu? Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan annaha wujuhul yahud wan nasara, yaitu wajah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ada juga mengatakan annahu jami'u al-kuffar, bahwa yang dimaksud wajah-wajah yang tertunduk hina itu adalah wajah orang-orang kafir. Itu kata Yahya bin Salam rahimahullah. Sementara yang mengatakan itu wajah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tafsirnya sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, ini Bapak sekalian, yang mengatakan zalilah hina tadi Qatadah ya. Tapi ada juga keterangan dari Abdullah bin Abbas, khasyah itu takhsya'u wa la yanfa'uha amaluha. Dia tertunduk, merasa hina, dan amal-amal yang dia lakukan itu tidak bermanfaat ya. Nah, la yanfa'uha amaluha. Amal dia dulu tidak ada manfaatnya, sehingga dia akhirnya tunduk terus, hina terus pada hari kiamat waktu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, semoga kita tidak termasuk yang wajahnya tunduk hina ya, tidak termasuk. Nah, karena ya, itu kebinasaan ya. Nah, kemudian di ayat yang ketiga Allah taala mengatakan amilatun nasibah. Nah, yaitu
jiwa-jiwa yang telah beramal, ya, amilat amalan katsira, beramal dengan amalan yang banyak, tetapi nusibat fihi, hanya kelelahan saja yang dia dapatkan. Lelah dia. Itu. Beramal capek, ya. Ternyata akhirnya tasla naron hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas. Amalnya banyak, amalnya. Capek dia beramal. Sampai malam gitu ya. Mulai dari habis isya atau habis maghrib ya. Kumpul sampai malam. Capek gitu ya. Mereka merasa amalnya itu akan menyelamatkan, tapi ternyata tidak. Beramal sampai lelah, akhirnya masuk ke dalam neraka yang sangat panas apinya. Nah, itulah amalan orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah. Karena orang yang tidak ikhlas amalnya tidak diterima, Bapak Ibu. Ana agnas syuraka anisyirki. Aku ini ya adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Nah, waman asyraka ma'i ghairi, waman amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Jadi barang siapa orang beramal yang dia mensekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan tinggalkan. Nah, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Taraktuhu wa syirkahu. Nah, itu artinya enggak ada pahalanya. Orang kalau beramal tidak ikhlas, nol. Nah, nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, tidak sesuai sunnah. Itu pun tidak ada hanya capek-capek saja. Nah, sia-sia. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah itulah orang-orang yang amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Tapi nanti dia dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Nah, lalu apa yang mereka rasakan di dalam neraka yang sangat panas itu, Bapak Ibu dan sekalian? Ya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu riwayat ya. Pernah suatu ketika katanya. Ini kata Abu Imran Al-Juni rahimahullah. Yaqulu mengatakan marra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bidiri rahibin panadah. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berjalan melewati rumah seorang rahib. Lalu Umar memanggil si rahib tersebut, panadahu. Ya rahib. Hei rahib, rahib itu pendeta ya. Fa asrofa, maka dia muncul si rahib itu. Qal faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Wa yabki. Umar melihat si rahib tersebut lalu kemudian menangis. Lalu si rahib itu tanya sama Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma yubkika min hadza?" Apa yang menyebabkan kau menangis dari ini? Lalu kata Umar, "Zakartu qaulallahi azza wa jal fi kitabihi amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Aku ingat firman Allah azza wa jalla yang berbunyi amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dia bekerja keras, beramal sampai capek, tapi akhirnya masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Itulah yang membuat aku nangis, pada kalladhi abkani, kata Umar. Nah, ini Bapak sekalian dikutip oleh Ibnu Katsir ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, nah, tusqa min ainin aniyah. Nah, kata tasla itu juga bisa dibaca tusla. Karena ayat kelimanya dibaca tusqa, huruf
pertamanya dhammah. Kalau tasla itu artinya dia masuk, kalau tusla artinya dimasukkan. Namanya ini fi'il majhul ya kalau tusla. Kalau tasla itu maklum. Bisa dibaca misalnya. Ada imam ya salat membaca amilatun nasibah tusla naran hamiyah. Nah, dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Dia diberi minum, Bapak Ibu. Diberi minum dari sumber ain, itu sumber mata air yang sangat panas, aniyah. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, aniyah itu kalau menurut keterangan Al-Imam As-Sa'di maknanya haratun sadidatul hararah. Jadi betul-betul sangat panas. Nah, sangat panas. Itu minuman mereka. Ya, bahkan nanti dalam ayat yang lain, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, minuman tersebut saking panasnya, ya ketika diminum dia menghancurkan isi perut orang yang meminumnya. Gitu. Dan bahkan disebut dalam surah Muhammad ayat 15, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum air yang sangat panas lalu menghancurkan usus-usus mereka dalam surah Muhammad. Wah, itu ngeri sekali ya minumannya. Nah, tapi sakti mandraguna enggak mati-mati. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi orang sakti mandraguna enggak mati-mati masuk neraka tuh. Enggak akan mati-mati Bapak Ibu. Disiksa sedahsyat apapun, dia tetap masih hidup. Itu. Nah, jadi itu keadaannya Bapak Ibu. Sangat mengerikan ya. Itu. Bahkan ya kalau Bapak Ibu buka dalam surah Al-Kahfi coba. Surah Al-Kahfi ayat 29. Itu digambarkan ngeri Bapak Ibu. Nah, surah Al-Kahfi ayat berapa tadi? Ayat 29. Silakan dibuka ya surah Al-Kahfi ayat 29 Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi yang ya udah ketemu keadaan orang-orang yang ada di neraka ya Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sas sarabu wa sa'at murtafaqa. Apa artinya Pak Yadi? Paling jelek dan katakanlah kebenaran dari Tuhan. Maka barang siapa mengendaki maka berimanlah, dan barang siapa mengendaki maka kafirlah. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim neraka meliputi dengan mereka asapnya, gejolaknya, dan jika mereka meminta minum, mereka diberikan minum dengan air seperti logam yang mendidih, menghanguskan wajah-wajah, paling jelek minuman dan paling buruk tempat istirahat. Nah, Pak, wa iyastaghisu yughasu kal bima'in kal muhl yaswil wujuh, menghanguskan wajah. Jadi baru didekatkan saja itu minuman karena saking panasnya wajah jadi hangus. Saking panasnya. Tapi ya mereka haus gitu. Tetap hidup. Akhirnya diminum juga. Diminum juga tetapi hancur isi perutnya. Berdasarkan surah Muhammad tadi. Itu Bapak Ibu. Nasib orang-orang kafir di hari akhir. Termasuk nasib orang-orang yang amilatun
nasibah tadi. Beramal capek-capek tapi amalnya tidak diterima. Yang mereka dapatkan balasannya yaitu panas, haus, ketika haus dikasih minum. Biugosu bima'in kalmuhul. Ya, yaswil wujuh bi'sas sarab. Itulah seburuk-buruk minuman, Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu minum itu? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ngeri Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, Bu, Pak, ini Allah sudah ngasih tahu. Ini sebenarnya warning kan buat kita. Gitu loh nanti keadaannya kalau kalian capek-capek beramal tapi tidak ikhlas. Capek-capek beramal tapi tidak sesuai sunnah. Kalau untuk kita. Nah, orang kafir ya sudah jelas-jelas. Orang kafir. Nah, ini pelajaran yang kita bisa petik dari surah Al-Kahfi ayat 29. Rincian tentang tadi tusqa min ainin aniyah. Itu. Nah, tapi tadi ada faedah yang kedua Bapak Ibu. Ada sebagian orang katanya Allah itu memberikan kebebasan kok kepada kita. Ya, jadi santai aja, kita bebas mau jadi orang apapun silahkan. Karena Allah bilang apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini kan apa? Kemerdekaan luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kata Pak Nasir demokrasi itu ya. Nah, jadi terserah. Kamu mau beriman, monggo. Kamu mau kafir juga, monggo. Jadi nggak masalah. Allah aja memberikan kebebasan. Kata mereka begitu. Nah ini, Bapak Ibu, sehingga jadi santai aja kata mereka. Kamu milih kafir nggak masalah. Allah silahkan kok kata. Tapi lupa mereka kalimat setelahnya. Jadi kalau berhenti sampai pada kalimat waman syaa'a falyakfur, barang siapa yang mau kafir ya silakan kafir. Ini kalau berhenti sampai di sini bahaya. Nanti orang jadi leluasa, ya udah kalau gitu aku mau kafir aja kan. Enak, gak usah sholat kan. Nah, gak usah puasa Ramadan dan seterusnya. Nah, gak usah ngaji. Allah berikan kebebasan kata mereka. Nah, tapi lihat kalimat setelahnya, Allah memberikan ancaman. Inna a'tadna lizzalimina naron ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang zalim. Orang zalim itu berarti siapa? Orang yang memilih kafir. Ya, neraka, api neraka yang gejolaknya mengelilingi mereka. Dan apabila mereka minta minum tadi, dikasih minum seperti cairan tembaga yang menghanguskan wajah. Nah, ini faedah yang kedua Bapak Ibu dan jamaah sekalian dari ayat kelima surah Al-Ghasyiyah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu ayat ke-6-nya laisa lahum ta'amun illa min dori. Ya, mereka tidak punya makanan kecuali makanan dori, min dori. Nah, apa itu makanan dori? Makanan dari pohon yang berduri. Ya, pohon berduri. Ada yang mengatakan, kata Allah bin Abbas, sajarun minan nar. Jadi dori itu adalah pohon di neraka, yang tumbuh di neraka. Gitu. Nah, gak tahu itu ya. Yang jelas dia sajarun minan nar. Dia pohon yang tumbuh di neraka. Ada orang tanya, Bapak Ibu dan sekalian, tadi kan disebutkan kan, ada min ainin aniyah kan, dari mata air yang airnya sangat panas. Kok bisa air ada di api? Harusnya kalau ada air, api mati kan gitu. Iya kan? Itu ada, dari dulu orang tanya seperti itu ada Bapak. Kemudian kok ada pohon? Kalau di situ ada api, mana bisa pohon tumbuh? Kan dori itu sajaratun min nar. Ini nggak masuk akal kata mereka. Mustahil katanya. Mereka jadi nggak percaya kalau di neraka ada pohon, di neraka ada mata air yang panas. Karena bertentangan dengan logika kata mereka. Nah, dengan akal sehat.
Nah, saya Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan dalam tafsirnya ya. Jangan mengkiaskan, menganalogikan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu tidak sama. Nggak bisa disamakan. Gitu. Kalau di dunia memang ada mata air, api ya mati. Kalau ada banyak api, pohon nggak mungkin hidup di dunia. Tapi di akhirat beda sama dunia. Gitu. Jadi la tuqasu al-haya ad-dunyawiyah bil al-haya al-ukhrawiyah. Jangan dikiaskan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan gara-gara menurut akal kita nggak masuk akal, aku nggak percaya, nggak mungkin lah ada mata air. Tidak mungkin ada pohon. Nah, ini tentu cara berpikir yang dangkal, yang naib. Nah, ya ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi makanannya itu min dori. Walaupun di dalam ayat-ayat yang lain bapak ibu dan jamaah sekalian, ya makanan penduduk neraka itu ya selain dori juga ada namanya zakum. Ya, zakum. Ya, pohon zakum atau buah zakum yang apabila dimakan tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Nyangkut di sini, nyangkut di tenggorokan. Nah, gimana coba? Kalau pengen praktek makan biji kedondong aja lah kira-kira ya. Nah, ditelan itu Bapak Ibu. Itu di dunia, bayangkan ya. Dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, minumnya sangat panas, makanannya ya tadi dori, zakum gitu yang berduri. Nah, yang berduri. Nah, ini gambaran yang Allah sampaikan kepada kita lewat Al-Qur'an ya, supaya kita bisa membayangkan begitu sangat mengerikannya kehidupan di hari akhir bagi orang-orang kafir atau bagi para pendosa atau bagi orang-orang yang amalnya sia-sia. Nah, begitu keadaannya. Nah, dhari itu Bapak Ibu di ayat yang terakhir tadi ya ayat ke-7. Ayat ke-7-nya dijelaskan lagi oleh Allah Ta'ala. Dhari itu apa? La yusminu wa la yugni min ju'. Tidak bisa ya, yusmin itu menggemukkan dan tidak bisa pula menghilangkan rasa lapar. Lagi lapar, pengen makan, dikasih dhari, dikasih zakum, tidak kenyang, tidak gemuk-gemuk. Yang ada malah rasa sakit yang dirasakan. Nah, itulah azab yang Allah berikan kepada mereka ya, orang-orang kafir, al-fusaq wal fujjar wal munafiqun wal musyrikun. Nah, itu mereka akan mendapatkan keadaan atau balasan seperti itu, termasuk tadi ya orang-orang yang tidak ikhlas dan tidak sesuai sunnah di dalam beramal. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian keterangan dari surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 7. Kesimpulannya di dalam tafsir Aisyarut Tafasir disebutkan yang pertama ayat 1 sampai 7 surah Al-Ghasyiyah menjelaskan apa? Menjelaskan pentingnya keyakinan akan adanya hari kebangkitan, keyakinan akan adanya hari pembalasan. Yang kedua, di antara hari kiamat, nama hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah karena pada hari itu seluruh makhluk diliputi oleh apa? Kengerian. Yang ketiga, bayanu anna finnari nausoban wa ta'aba. Penjelasan bahwa di neraka itu yang ada hanya capek, Bapak Ibu, capek, lelah, capek, enggak ada istirahat. Blas. La yadzukuna fiha baradau wala syaraba. Dalam surah Al-Ghasyiyah. Di neraka itu orang enggak bisa tidur, enggak bisa merasakan tidur. Baradan itu ya, sebagian ahli tafsir mengartikan an-naum, tidur. Di neraka itu orang enggak bisa tidur dan tidak bisa merasakan minum yang kecuali illa hamimau wa ghassaqo, kecuali
minum air yang sangat panas, dan gosako itu nanah yang bau dari borok-borok para penduduk neraka. Itu ada lagi itu dalam surah An-Naba, itu minumannya mengerikan. Selain panas, baunya luar biasa, bau busuk itu. Nah, menyengat. Itu disebut gosako dalam surah An-Naba. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Maka lelah di akhirat itu lelah. Mau Bapak Ibu nanti di akhirat kita lelah terus? Nah, kalau nggak mau lelah terus, maka ya Bapak Ibu, beramallah dengan ikhlas, beramallah sesuai tuntunan sunnah. Kalau kafir kan insya Allah enggak kita ya. Nah, kita orang mukmin. Tapi walaupun kita orang mukmin, tadi ada kemungkinan merasakan kengerian seperti ini jika tadi tidak ikhlas dan tidak sesuai sunnah. Nah, itu. Jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita, silakan. Ini Ustaz, tapi ini sudah lama ya. Saya dengar dari teman. Ini itu dari dosennya. Gitu. Ya. Kalau kamu beramal, kalau kamu itu nggak ikhlas, itu paksakan saja. Mengingat itu manfaatnya cukup banyak. Misalkan ke masjid lah, kan manfaatnya cukup banyak. Ya. Nah, jadi kalau kamu nggak ikhlas, nggak apa-apa, paksakan aja. Kamu tetap dapat pahala. Ya. Baik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ikhlas dan paksakan saja itu tidak bertentangan. Ada orang memaksakan beramal, belum tentu tidak ikhlas. Ingat ya. Ikhlas dan dipaksakan itu tidak kontradiksi. Tapi ini Ustaz, maksudnya dia memaksakan dalam artian itu nggak ikhlas gitu. Tapi melihat manfaatnya cukup banyak. Ya. Dapat pahala. Nah, itu bahasanya bukan tidak ikhlas sebenarnya. Tapi dia malas. Bukan, bedakan malas dengan tidak ikhlas. Dia sebenarnya malas tapi dia paksakan. Oke, itu masuk. Itu masuk. Tapi dia sebenarnya nggak ikhlas tapi dia paksakan. Itu enggak. Orang ikhlas itu kan ke Allah tujuannya. Kalau ikhlas itu, kalau kita bicara ikhlas, kita beramal murni untuk Allah. Berat, tapi dia paksakan. Nah, itu ikhlas. Jadi itu ungkapan yang pas ya. Jadi kalau yang dimaksud Pak Singgi tadi itu, mungkin dia malas. Sholat jamaah ke masjid malas. Tapi saya paksakan. Nah, itu benar. Beda Ustaz. Ini kan hubungannya dengan biaya, dengan keuangan misalkan. Misal. Misalkan mau bangun masjid ini, dia punya uang juga. Untuk kebutuhan yang lain lah. Ya. Sehingga itu Akhirnya dipaksakan. pasal tuh ambil kedumel gitu. Gak apa-apa kata dosen itu. Manfaatnya cukup banyak. Iya. Nah, itu lagi-lagi. Itu gak ikhlas bener. Sebenarnya bukan gak ikhlas. Ikhlas itu urusannya memurnikan amalan untuk Allah. Itu urusannya. Kalau itu karena ada pertimbangan kan. Jadi orang maksa itu belum tentu gak ikhlas. Itu poinnya di situ. Orang memaksakan dirinya untuk melakukan suatu kebaikan belum tentu tidak ikhlas. Dia ikhlas cuman berat gitu. Karena ada kebutuhan buat beli beras, bayar listrik, beli pulsa dan seterusnya. Tapi berat, ada kebutuhan. Tapi saya ikhlas ya Rob, saya tetap sedekah. Nah, gitu. Jadi ungkapan tidak ikhlas, paksakan itu kurang pas. Tapi berat, cuman saya paksakan itu baru pas. Karena keikhlasan itu kaitannya Bapak Ibu, kemurnian tujuan ibadah kita untuk Allah itu ikhlas. Dan orang yang tidak memaksakan dirinya, yang gampang sodakoh nyah-nyoh gitu ya, belum tentu ikhlas gitu. Tapi akhirnya dia ngedumel terus gitu. Ya, ya itu dia karena berat sebenarnya, dia berat. Walaupun nanti pada akhirnya kamu itu ikhlas gak sih? Kan gitu orang tanya kan. Nah, ikhlas itu kan urusan hati sebenarnya. Ya itu Pak Singgi. Jadi sekali lagi, karena gini, kalau ungkapan itu diterima, berarti kebalikannya, kalau ada orang sodakoh tidak ngedumel berarti ikhlas. Gitu kan? Enggak, belum tentu. Dia sodakoh, antum sodakoh cuma 1 juta, dia 100 juta bangun masjid. Kayaknya nyantai banget.
Kalau antum 1 juta aja ngedumel terus kan misalnya. Dia 100 juta sedekah untuk bangun masjid, kayaknya gampang banget. Apakah itu ikhlas? Belum tentu gitu. Ya, kelonggaran, kegampangan orang berbuat baik itu tidak menunjukkan keikhlasan. Orang memaksa dirinya untuk melakukan kebaikan belum tidak otomatis berarti tidak ikhlas. Paham ya? Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Nah, itu nggak ada pertentangan. Jadi karena ikhlas itu kaitannya saya beramal itu untuk siapa? Gitu. Yang mendorong saya melakukan kebaikan ini apa? Nah, keikhlasan itu tentu dibangun harus berdasarkan ilmu. Orang ikhlas itu Bapak Ibu nggak bisa sempurna keikhlasannya kecuali pakai ilmu. Karena ikhlas itu maksudnya murni untuk Allah. Kenapa kamu sodako? Karena ya, dalam Al-Quran misalnya ada banyak ayat menganjurkan supaya kita sodako. Orang yang berinfak di jalan Allah itu, nah, bagikan apa? Biji gitu ya, yang menumbuhkan benih. Sampai 700 benih kan itu. Itu. Nah, kita tahu ilmu itu akhirnya pada saat saya kita sodako, oh Allah nyuruh kita untuk berinfak dalam kebaikan di jalan Allah. Nah, itu yang mendorong kita. Ya Allah, tapi ini saya belum beli pulsa ya Allah gitu ya. Saya belum listrik di rumah udah mau habis ya seterusnya. Nggak apa-apa, saya sodako. Nah, itu ikhlas. Walaupun dia berat gitu, memaksakan dirinya. Jadi itu Pak Singgi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Baik, alhamdulillah. Masih ada pengajian saya ini? Oh, Masya Allah. Baik, kalau begitu mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.